Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, praise to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of this world, the Master of the Judgment Day, and the Creator of everything in this universe. Don't let cross our just because able to face one another in the simple place to attend this meeting. Secondly, we never forget to our convey salat and salam to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the King of the true religion in this world, and hereafter, namely Islam religion, who has changed to be cultured, to be better, to be able to enjoy paradise. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Amin, program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4, Fakultas Tarbiyah. Kali ini kami akan membuat video tentang bimbingan konseling untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling Islam dosen pengampu Ibu Tin Asmara Perintan. Oke, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama salah satu siswi yang ada di kampung saya untuk mewawancara tentang bimbingan konseling Islam. Oke, untuk itu saya persilahkan untuk saudara di samping untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Nurul Afni, alumni dari MTS DDI Ujung Berok, asal kelas 9C, umur 15 tahun. Oke, di samping saya namanya adalah Nur Afni. Nama panggilan? Afni. Oke, Nur Afni atau Afni, panggilan Afni. Oke, kali ini untuk saudara Afni, saya akan bertanya tentang masalah belajar ataupun masalah yang ada di sekolah kemarin, baik itu masalah di kelas ataupun masalah dari gurunya ataupun masalah tentang pembelajaran atau mata pelajaran yang ada di sekolah. Mungkin saudara di samping ada yang disampaikan tentang masalah yang ada di sekolah. Oke, silakan. Jadi kalau masalah yang di sekolah sebenarnya ya ada, tapi ya masalah kayak di luar begitu, kayak misal saya kan masuk majelis begitu, jadi kayak saya kan iya, sempurna. jadi kebetulan guru saya atau kepala sekolah saya itu melarang jika ada siswa yang masuk atau mengikuti majelis seperti itu. Iya, meskipun ya sebenarnya majelisnya juga kan baik, tapi ya nggak tahu juga, kepala sekolah saya juga marah kalau ada siswa yang mengikuti atau ikut seperti majelis-majelis begitu. Oh, mungkin majelis wanita soleha kan yang mungkin bisa dijelaskan apa saja yang dilakukan di situ, mungkin perkumpulannya kapan atau bisa menghambat pembelajaran atau tidak? Kalau menurut saya ya tidak juga sih, ya kan masalahnya sekolah kan dari jam 7 sampai jam 2, sedangkan saya ikut majelis itu setiap hari Minggu. Malam Minggu itu kajian tajwid dan Minggu sore itu kajian fikih, dan perasaan ya nggak ada kan kaitannya waktunya, sama proses iya. pembelajaran dan yang dilakukan yang hal-hal positif sama. Jadi menurut saudari tidak ada yang sangkut pautnya antara pembelajaran dengan kegiatan ini, dan diselingi kegiatan ini kan dilakukannya di hari weekend saja, di minggu saja kan. Jadi menurut saya juga berpendapat pribadi kalau memang itu kayak tidak menghambat proses pembelajaran, yang tidak masalah untuk diikuti, ataupun apalagi ini kan majelis wanita solehah, wah sangat masya Allah, bukan kayak ia melakukan sholawat, tajwid, segalanya. Mungkin itu juga adalah suatu proses pembelajaran bagi mereka, bagaimana caranya mereka di sekolah belajar tentang pembelajaran sains, ilmu pengetahuan, agama, dan diselingi dengan keterpekannya itu adalah berkumpul dengan orang-orang dengan majelis wanita solehah. Terkait mengenai itu, apakah banyak teman kalian yang ikut di majelis wanita solehah ini atau hanya Anda? Banyak. Banyak ya. Jadi kepala sekolah melarang siswinya untuk mengikuti komunitas ini karena Ya mungkin karena takut akan persaingan gitu kan. Iya. jadi di sekolah tidak diadakan kegiatan seperti itu, kayak dikumpulkan siswanya untuk mengikuti kegiatan seperti itu, atau di sekolah hanya menyediakan kayak kegiatan ekstrakurikulernya kayak pramuka saja, PR, OSIS? Tidak ada.
Jadi ini di kepala sekolahnya ditegur langsung atau disampaikan secara umum? Iya, kadang sih disampaikan secara umum, kadang juga disampaikan secara pribadi. Jadi setelah ditegur oleh kepala sekolah, apakah teman-teman kalian ada inisiatif untuk keluar dari itu ataupun bagaimana? Sebagian sih ada yang keluar, tapi ada juga sebagian yang bertahan. Oh, alasan keluar karena takut begitu? Iya. Jadi yang bertahan salah satu di antara Anda yang masih bertahan mungkin? Iya. Oh, jadi mungkin itu masalahnya kan. Padahal sebenarnya itu tidak menghambat proses pembelajaran Anda di sekolah, tapi permasalahannya mungkin takut tersaingan atau mungkin ada masalah tersendiri tapi yang tidak kita ketahui dari kepala sekolah itu kan. Iya. Mungkin solusinya itu bisa dibicarakan baik ya kepada sesama teman-temannya, adanya rapat teman-temannya, kemudian diusulkan kepada kepala sekolah bicara baik-baik, dijelaskan atau sudah dijelaskan kepada kepala sekolah bahwa ini komunitas adalah komunitas seperti ini, apa belum pernah dijelaskan atau bagaimana? Belum pernah sih. Jadi kalau begitu baiknya ada yang berinisiatif satu kayak baiknya kita sampaikan kepada kepala sekolah ini supaya dia juga tahu kalau kami juga di luar sana itu mengikuti kegiatan ini, supaya dia tidak kaget bilang, wah kenapa siswa saya seperti ini tanpa pemberitahuan sampai sepengetahuan saya begitu. Jadi solusinya kalian bisa temui teman-teman kalian, rencanakan, kemudian komunikasikan sama teman kalian. Mungkin kita tidak ditegur terkait mengenai masalah ini. Kemudian setelah itu kalian ada dari satu kalian yang berinisiatif untuk menemui bapak kepala sekolah, kemudian berbincang-bincanglah terkait mengenai ini. Mungkin ditanyakan kepada bapak terkait apa saja sih pak betul-betul yang menjadi masalah jika kami mengikuti komunitas ini, jika kami mengikuti hal-hal yang tentang keagamaan semua, contohnya bersalawat bersama, bertajwid, belajar tajwid, ataupun belajar pengetahuan agama lainnya. Nah, mungkin hanya itu tentang masalah yang ada di sekolah terkait mengenai kepala sekolah yang sedikit tidak setuju, bahasa lebih halusnya kan tidak setuju untuk terkait siswanya mengikuti perkumpulan seperti itu. Mungkin ada yang masalahnya kayak masalah sistem peringkat di sekolah ataupun masalah belajarnya, pernah ada kendala dalam pembelajaran atau semua gurunya baik semua caranya menjelaskan, atau ada yang mata pelajaran kayak susah banget masuk mungkin karena gurunya cara menjelaskan gurunya kayak tidak sesuai begitu. Bagaimana? Kalau masalah kayak begitu ya Ada saingannya kan? Ada kayak saingannya. begini saya kan dulu kan punya juga begitu kayak saingan dalam kelas, ada kayak laki-laki perempuan. Nah kebetulan saingan saya itu adalah perempuan. Sebelum saya juga merasa pas waktu di MTS begitu kelas 1, pas kelas 1 itu saya bertemu dengan rata-rata alumni dari SD yang betul-betul pintar-pintar semua begitu. Kemudian saya di satu kelas kan, setelah itu wah di semester awal itu sedikit shock karena ada pergeseran peringkat, karena kayak saya peringkat kedua kalau tidak salah, baru teman saya peringkat 1. Secara kayak kemampuannya kan sama-sama begitu. Mungkin dari saudari di samping jelaskan bagaimana sistem peringkatnya atau bagaimana? Kalau sistem peringkatnya sih sama kayak dari kemarin kan. Ya kalau masalah pelajarannya ya semua siswa kan pasti sama, ada yang disuka mata pelajarannya, ada juga yang enggak. Jadi kalau untuk saya sih kayak lebih suka sama pelajaran agama kayak gitu. Kalau pelajaran matematika, IPA, biologi ya enggak cocok. Iya sih. Jadi kemarin pas kelas 9 peringkat berapa? Peringkat 2 sempat berubah. Kemarin peringkat 1, iya. Kemudian digeser sama temannya peringkat 2. Jadi ini temannya yang backgroundnya dari MI atau SD? Kalau nggak salah sekolah negeri. Nggak tahu sih. Jadi dia juga berkompetitif, dia juga pintar kan? Iya. Jadi itu sistem. Jadi ini temannya dia menguasai semua mata pelajaran atau sama dengan Anda? Kalau dilihat-lihat
Kalau dilihat-lihat ya lebih kayak dia lebih kayak pintarnya ke IPA biologi, kayak pelajaran sains gitu. Iya begitu. Kalau ke agama ya mungkin tidak terlalu begitu. Jadi kayak itu pastinya sistem peringkat kan pas diumumin kayak pasti ada rasa sedih lah begitu kayak ya sih berdasarkan pengalaman juga sih kayak setelah diambil digeser peringkat dengan teman sekelas kita pasti ada rasa kayak down gitu kayak kenapa bisa saya terkalahkan begini, kayak saya tidak mau dikalahkan, mau kak lebih belajar giat begitu kan, pasti pernah merasakan begitu. Dan mungkin kemarin-kemarin masalah itu terus dipikirin mungkin begitu sih. Saya juga begitu pengalamannya. Solusinya dari itu sih kayak kalau kita tahu teman sekelas kita itu yang kayak betul-betul yang bisa dibilang kemampuannya yang agak di atas hampir sama, lebih baiknya kita yang harus lebih giat belajar gitu. Kayak kita harus memberikan pada diri kita kayak challenge kepada diri kita kayak bisa kak lebih daripada dia, bisa kak belajar daripada dia, walaupun dia yang peringkat 1 tetapi saya peringkat 2, bukan menjadi hal penentu sebagai peringkat kan. Jadi kita tidak tahu mungkin ini yang lebih pintar, Anda menurutku ini yang lebih pintar di sisi yang tadi kan. Jadi solusinya itu kayak kalian bisa lebih giat belajar lagi, motivasi diri kalian, dan tidak boleh sedih ketika ketika sedih untuk mendapatkan hal tersebut, ketika digeser peringkatnya atau segala macam. Tapi setelah itu boleh sedih, tapi setelah itu harus bangkitkan semangat kita supaya tidak terkalahkan lagi kan, lebih giat lagi belajar dari sebelumnya. Kalau bisa kurangi rasa-rasa bosan dalam belajar kan, kayak pernah kayak lebih banyak malasnya begitu, malas kerja itu akhirnya ya mungkin salah satu faktornya itu yang menghambat mungkin. Gitu. Jadi yang menjadi permasalahannya yang pertama tadi adalah terkait mengenai kepala sekolah tidak setuju atau tidak menyepakati adanya siswi yang ikut majelis atau perkumpulan yang tadi kan, padahal perkumpulan ini adalah perkumpulan majelis MWS kan, Majelis Wanita Salehah, yang bisa dibilang kan yang dominan, yang dilakukan di dalamnya itu hanya salawatan, tajwid, belajar yang tentang kajian-kajian wanita dan lain-lainnya. Nah untuk masalah keduanya itu adalah kebetulan siswa di samping saya adalah cukup yang berprestasi, makanya masalah yang keduanya itu bukan masalah belajar, tetapi dia masalah tentang terkait mengenai sistem peringkat. Tapi hal-hal wajar sih untuk yang orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang berkompeten atau yang bisa dibilang yang lebih smart begitu. Mungkin dan solusinya tadi sudah diberikan, dan mungkin dari siswi atau Anda mungkin sudah tahu kan apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama untuk mengatasi masalah yang pertama tadi dengan kepala sekolah, yang kedua tentang sistem peringkat. Nah mungkin tidak ada lagi kan terkait mengenai masalah belajar. Tidak. Oke, jadi masalah belajarnya dari kelas 7 dalam 9 enggak ada kan, cuma itu saja kan, tidak ada kayak karena kan soalnya di sini agak dekat jadi tidak permasalahan tentang jarak antara rumah ke sekolah kan. Jadi bukan menjadi masalah itu sih. Jadi nanti kan sudah jadi alumni ya kan, jadi apakah ada inisiatif untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau bagaimana? Ada, kebetulan mau lanjut sekolah di Alia juga di kampung sini Ci. Jadi lanjutannya kan MTS ke MA. Iya. Jadi backgroundnya itu mulai dari MI, kemudian ke MTS, kemudian ke MA, lebih konsisten gitu, dari agama tidak linjur dari negeri seperti itu ya kan. Terima kasih sebelumnya kepada saudari di samping yang memberikan terkait mengenai masalah-masalahnya, dan saya sebagai konselor di sini juga harus lebih memerhatikan atau lebih bijak dalam memberikan solusi kepada siswi ini agar
tidak semata-mata solusi yang saya keluarkan itu hanya didengarkan saja, tetapi saudari di samping juga bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan, solusi apa yang saya berikan supaya ada perubahan nantinya di luar sana, dan tidak hanya didengarkan kemudian hilang begitu saja. Oke, mungkin cukup sekian mengenai seputar tanya jawab terkait mengenai bimbingan konseling sebagai konselor. Saya konselor di sini, dan di samping saya sebagai konseling atau klien yang notabene-nya adalah siswi alumni dari MTS yang insya Allah sebentar lagi akan melanjutkan studinya di MA atau lanjutan dari MTS ini, dan tidak jauh juga, atau sekolah ini tidak jauh dari sini atau sama-sama di kampung. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait mengenai masalah tadi, atau ada yang ingin disampaikan untuk adik-adiknya nanti begitu, kayak masalah ini, masalah bagaimana? Kalau masalah kayak tadi ya, kalau menurut saya ya lanjut aja kan, nggak usah didengerin. Kalau yang masalah kayak omongan negatif kayak itu nggak usah didengerin. Jadi ya lanjut aja, lanjut. Jadi tetap lanjutkan. Ini kan yang dilakukan kayak bukan hal-hal yang negatif begitu. Sudah jelas yang dilakukan itu adalah majelis wanita salihah, ya kan? Bahwa itu saya sebelumnya terima kasih kepada saudari di samping telah memberikan pengalamannya lagi. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam video kami apabila ada salah kata, ucapan, tutur kata atau perilaku yang tidak berkenan, dan semata-mata kami tidak menyinggung atau pihak manapun. Di sini kami hanya ingin berbicara atau sebagai pemecahan masalah untuk mengatasi masalah dari adik ini. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.